Sekarang ayat yang ke 104. Kalau kemarin 103. 103 itu membahas persoalan-persoalan ilusi, imajinasi, kemudian masalah sihir. Ya, ada 8 macam. Banyak banget, udah lewat. Sekarang yang 104. Bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina, janganlah kau katakan kepada Nabi Muhammad kata-kata ra'ina. Wa qul unzurna, dan katakanlah unzurna wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina adzabun alim, sesungguhnya bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Nah, di sini diungkap, saya bacakan dulu isi daripada tafsirnya. Pertama, pengarang mengatakan, si mu'allif mengatakan, lahallahu ta'ala al-mu'minina ayatashabbahu bil kafirina fi maqalihim wa fa'alihim wa dzalika anna al-yahuda kanu yu'anuna min al-kalami ma fihi tawriyatun lima yaksiduna min tanqisi alaihim bi'anillaha fa idza aradu ayyakunu isma' lana yakuluna. Itu bahasanya. Baik, kita bahas. Nah, Allah melarang al-mu'minina, orang-orang mukmin, ay tashabbahu bil kafirina, menyerupai orang-orang kafir, fi maqalihim wa fa'alihim, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, ini katanya masalah orang-orang Yahudi yang menyindir Nabi. Karena memang kerjaan orang-orang Yahudi itu, dia selalu dengan kebenciannya itu menyindir Nabi, bukan dengan kata-kata langsung. Kalau dengan kata-kata langsung dia nggak berani, tapi dengan ucapan sindiran. Yang seharusnya kata-kata unzurna, dia sering mengatakan kata-kata ra'ina gitu. Makanya di sini disebutkan seperti itu. Allah melarang orang-orang mukmin untuk bersikap seperti orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, baik dalam sisi perkataan maupun perbuatan. Jadi berupa sindiran. Sindiran itu seperti apa? Sindiran banyak ya. Sindiran bisa dengan bahasa tubuh, ya. Bisa sindiran dengan bahasa lisan. Bisa sindiran juga dengan diam, juga orang bisa nyindir. Dengan diam juga orang bisa nyindir. Maka jangan sampai sikap-sikap itu juga kita lakukan. Terkadang orang ngomong, kalau dalam bahasa Nabi, begitu orang ngomong, kemudian kita melengos, juga kita termasuk sombong. Kita gak dengerin orang ngomong. Kalau udah melengos kan? Melengos. Itu. Benar itu. Hati-hati sekarang itu orang ngomong sambil megang HP. Jadi mau ngomong-ngomong kita dengerin. Iya. Iya, walaupun iya ditanggapi sebagian sombong. Tapi nggak masuk itu mungkin. Hah? Nggak masuk itu dia, tapi nggak. Iya. Iya. Fokusnya apa? Iya, bahasanya iya. Nah, habis itu tadi lupa tadi ngomong ya. Terus orang ngomong, dia melengos gitu. Bahasa tubuh Nggak sopan. itu, iya, nggak sopan. Dan itu juga bagian dari kesombongan. Makanya kalau dalam bahasa Al-Quran tuh kan di samping ghibah itu merupakan satu itu. Ghibah, kemudian takabur,
sombong. Kemudian bagian juga dari apa? Ya, kesombongan. Bagian dari kesombongan itu. Ya orang yang melengos termasuk. Nah, sindir itu sindir yang kita sampaikan, sindir yang kita lakukan itu sindir menyindir juga merupakan bagian dari kesombongan. Gitu. Jadi pakaian orang-orang kafir itu yang memang kesombongan. Wadzalika anal yahuda kanu yu'anuna minal kalami ma fihi tauriyatan. Tauriyatan. Jadi orang-orang Yahudi itu selalu menggunakan ucapan-ucapan yang mengandung makna sindiran. Itu dia. Lima yaksidunahu minal tankisi alaihim. La inilah li'anillahi fa idza aradu ayakulu. Nah, sindiran itu untuk apa? Lima yaksidunahu minal tankis alaihim. Itu mereka melakukan sindiran itu adalah untuk apa? Untuk mengalihkan gitu, untuk mengalihkan bahasa mereka. Untuk mengalihkan bahasa mereka agar mereka itu dengan bahasanya dia itu tidak kentara. Kalau dia itu untuk menyembunyikan maksud agar halus bahasanya. Tapi ini pokoknya yang namanya sindiran itu baik bahasanya itu kasar maupun halus tetap aja nyindir gitu. Nyindir. Nah, kayak dulu Nabi sering disindir oleh orang-orang Yahudi. Ya, kata-katanya bahasa itu Ra'ina. Kan gitu. Sering Nabi pamit seperti mengucapkan Assalamualaikum. Kalau dia bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Arti asam itu matilah engkau Muhammad. Iya, sumpah. Matilah engkau Muhammad atasmu. Makanya perintah Nabi terhadap mereka itu tidak menjawab dengan kata-kata assalam. Assalamualaikum. Kalau assalam artinya kan kesejahteraan atasmu. Gitu. Makanya Nabi terhadap orang-orang kafir itu bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Celakalah atasmu, mati atasmu, mampus lu. Karena orang Yahudi begitu, dia menyindir Nabi itu dengan bahasa-bahasa yang kata-kata ro'ina itu kan artinya tolong. Ro'ina itu artinya tolong. Gitu. Nah, kalau dulu bahasa dia itu sering mengungkapkan kata-kata ro'ina. Ro'ina, kalau kita kan unzurna. Wahai Muhammad, ya Muhammad unzurna. Wahai Muhammad perhatikan kami. Kata, ya Muhammad ra'ina. Sebetulnya kalau dalam bahasa kamus itu antara ra'ina dan kalau ra'aina artinya lihatlah kami. Unzurna lihatlah kami atau perhatikan kami. Tapi ra'aina dengan bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yahudi itu artinya adalah tolonglah. Jadi kalau mereka katakan, ya Muhammad, tolonglah kamu di antara kami, begitu. Bahasanya kasar. Begitu juga dengan kata-kata assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mereka mengatakan kalau ada orang mukmin lewat, assalamualaikum. Kematian atasmu. Celakalah atasmu. Mampus. Mungkin jangan kata-kata itu deh diucapkan gitu. Nah di sini mungkin dikatakan itu Isma'lana yaquluna gitu. Wahai Muhammad, perhatikanlah kami ra'ina gitu, unzurna, sudah perhatikan kami. Dia menggunakan kata-kata ra'ina itu bahasa yang sering digunakan oleh mereka. Yurauna bi ra'aunatin. Sebenarnya kata-kata ra'ina berkata dari ra'aunah. Ya artinya artinya itu seperti kata-kata ra'ina sama, karena kata-kata ra'ina itu berasal dari kata-kata ra'auna atau ra'aina. Ra'auna atau ra'aina kalau dalam bahasa kamus begitu. Ya, itu artinya tolong. Kama qala ta'ala, akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang Yahudi itu ungkap seperti itu dalam surat An-Nisa ayat 46.
minal ladina hadu yuharifunal kalima am mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa asaina wasma' ghairu musma'in wa ra'ina layalin bi alsinatihim wa ta'na fid dini walau annahum qalu sami'na wa ta'na wasma'un wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakinna la'anahumullah bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Itu bahasanya. Minal ladina hadu, orang-orang Yahudi itu dia suka yuharrifuna. Mereka suka apa? Yuharrifunal kalima, merubah-rubah kalimat. Orang assalamualaikum jadi assalamualaikum. Dipleset-plesetin dalam bahasa kita. Ya nyindir, melesetin itu pakai bahasa yang sama. Bahasa kita ada nggak sih? Ada, kita plesetan-plesetan bisa. Bahasa apa? Banyak. Yang ini bahasa. Contohnya kalau dalam bahasa Diplesetan gitu. assalamualaikum. Dan serupa. Ya bahasanya terkadang bahasa sindir itu kan macam-macam ya. Campur racun. Oh, campur racun. Benar. Campur racun. Itu namanya Campur racun. Oh, iya. itu yang siapa yang ngucapin ya? Oh, Habib Rizik ya. Ngucapin campur racun, sampurasun. Itu kan orang mereka banyak yang marah. Banyak yang marah. Masa campur racun? Orang sampurasun campur racun. Itu bahasa plesetan. Kemudian itu tepat tuh tadi bahasanya. Terus bahasa-bahasa sindiran itu, ya sindiran itu kan bisa disampaikan dengan berapa gaya, banyak gaya. Baik dari ucapan, tingkah laku, semuanya yang diucapkan oleh kita itu. Terkadang juga pengen kita muji orang. Bisa juga. Orang tahu orang jelek, dipuji sama sih. Bisa nggak? Lo cakep banget sih. Sebaliknya diucapkan sebaliknya. Sindir. Ada orang kulitnya hitam, lu putih banget. Bisa nggak? Baik kok. Bisa. Bisa. Itu bukan sindiran. Tapi kan sebenarnya bagus ya, sindiran dengan baik. Kan mengungkapnya dengan baik. Begini. Terkadang memang itu perasaan orang susah ditebak juga. Terkadang orang pengen diajak bercanda aja. Serius? Iya. Kita pikir ini orang lagi enak, sebab kita sering mengatakan ucapan kata-kata yang sama. Bahasanya enak, kalau lagi bahasanya enak kita ungkapkan orang itu enak aja kita ungkapannya. Tapi juga ada kita ungkapan dengan bahasa yang sama, suatu saat jadi marah. Padahal waktu lain waktu